Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Hasanuddin dalam perkuliahan Fakultas Psikologi Menengah. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-11 tentang utang jangka pendek. Mari kita simak penjelasannya. Utang jangka pendek sering kita kenal juga sebagai kewajiban ataupun sesuatu yang masih harus bayar. Jadi di dalam neraca kita akan mengenal beberapa istilah. Ada utang jangka pendek, utang lancar, atau current liabilities. Beberapa juga diberi nama yang masih harus bayar, misalkan biaya gaji yang masih harus bayar, seperti itu. Lalu pengertian utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai transaksi atau kejadian di masa lalu. Pada intinya pengertiannya adalah bahwa utang jangka pendek itu adalah pengorbanan juga yang dikeluarkan perusahaan tetapi belum dibayar saat ini. Gitu. Kemudian utang yang menjadi kewajiban perusahaan dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah utang jangka pendek, yang kedua utang jangka panjang. Utang jangka pendek ini utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu pendek, paling lama adalah 1 tahun atau 12 bulan sesudah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan utang jangka pendek biasanya itu waktunya lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Terkadang utang jangka panjang juga itu memerlukan satu jaminan khusus ya, misalkan tanah atau gedung dan sebagainya untuk mendapatkan utang tersebut. Lalu pengukuran utang jangka pendek ini harus diukur sebagai nilai sekarang pengeluaran kas di masa yang akan datang yang dibutuhkan untuk melunasinya. Sehingga antara nilai hutang yang terjadi ini dengan pembayaran kas di masa yang akan datang itu adalah nominalnya sama atau tidak ada perbedaan ya. Lalu kita kenal ada beberapa jenis atau pengelompokan utang jangka pendek. Yang pertama adalah utang jangka pendek yang jumlahnya dapat diketahui, berarti ini jelas ya nilainya dan juga masa waktunya. Lalu yang kedua adalah utang jangka pendek yang jumlahnya belum dapat ditetapkan. Lalu yang ketiga ada utang bersyarat. Kita lihat yang pertama, utang jangka pendek yang jumlahnya dapat diketahui. Ini syaratnya ada dua. Satu, kewajiban untuk membayar sudah pasti, artinya sudah terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar. Yang kedua, jumlah yang dibayar juga sudah pasti. Kemudian kita kenal beberapa jenis yang termasuk utang yang pasti tersebut. Pertama adalah utang dagang. Ini adalah yang sering terjadi pada setiap perusahaan, di mana pada saat perusahaan membeli barang dagang ataupun lainnya secara kredit, maka terjadi utang dagang. Kemudian utang wesel, ini utang dengan perjanjian tertulis untuk membayar. Wesel pinjaman ini adalah hampir sama utang wesel, tetapi utangnya yang terjadi akibat pinjaman uang.
Lalu yang keempat, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Yang kelima, ada utang dividen. Artinya ini jelas setiap tahun perusahaan harus membagi dividen atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada utang jaminan yang harus dikembalikan. Kemudian ada utang dari penjualan kupon. Ada penghutan untuk pihak ketiga, ataupun ada biaya-biaya terutang, ya, misalnya biaya gaji terutang, biaya terutang, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembayaran kondisional, ada utang pajak penghasilan, ini pajak-pajak ya. Yang masih terutang ini adalah termasuk utang jangka pendek. Kemudian ada perjanjian pemberian bonus dan pendapatan diterima di muka. Jadi uang yang kita terima di muka atas satu transaksi ini dimasukkan ke dalam utang yang jangka pendek atau yang harus bayar. Jenis yang kedua, utang jangka pendek yang jumlahnya belum dapat ditentukan. Ini utang yang jumlahnya tergantung pada laba yang diperoleh perusahaan. Jumlah pastinya tidak dapat ditentukan sebelum akhir periode aplikasi. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa laba perusahaan, baru dapat ditentukan jumlah yang berutang. Misal di sini adalah utang pajak penghasilan badan, ya. Biasanya untuk PPh badan pasal 25 atau pasal 29 ini sangat tergantung sekali dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila belum diketahui labanya, maka tidak dapat menentukan utang pajak penghasilan tersebut. Atau yang kedua, contoh kedua adalah bonus karyawan berdasarkan laba, ya. Misalkan sebuah perusahaan akan memberikan bonus karyawan pada karyawan, namun harus melihat dulu laba yang dihasilkan. 3, pembayaran royalti, ya. Ini atas satu penggunaan merek dagang atau hak cipta, maka untuk pembayarannya adalah menentukan jumlah penjualan ataupun laba yang dihasilkan dalam satu periode. Kemudian ada taksiran hadiah, ini dia sesuatu yang belum pasti. Lalu yang ketiga, jenis utang yang ketiga adalah utang-utang bersyarat, ya. Ini kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadi satu atau lebih kejadian di masa yang akan datang untuk menentukan jumlah yang berutang. Pihak yang akan menerima pelunasan, tanggal pelunasan atau keberadaannya. Penentuan salah satu atau lebih pihak tersebut tergantung pada ketidakpastian. Jadi ini sesuatu yang belum pasti, ya, lebih tidak pasti daripada jenis yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi bisa ditentukan asal sudah ada laba. Kalau ini belum bisa dipastikan. Contohnya adalah piutang lesal yang didiskontokan, ya. Nah, ini piutang lesal didiskontokan itu maksudnya adalah yang piutang lesal yang diuangkan sebelum jatuh tempo. Maka ada satu syarat-syarat tertentu ini bisa terjadi. Lalu yang kedua ada sengketa hukum, ini juga utang yang mungkin terjadi karena satu proses hukum yang memang ada satu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga, jaminan terhadap utang anak perusahaan juga sama. Kemudian kita lihat taksiran kerugian kontingen harus dibebankan sebagai utang apabila kedua kondisi tersebut terpenuhi. Jadi taksiran kerugian kontingen itu maksudnya adalah perusahaan harus menaksir kerugian akibat sesuatu yang tidak pasti. Ya, jadi kerugian ini adalah kerugian dari suatu kondisi yang belum pasti keberadaannya. Ini apabila memenuhi syarat. Yang pertama adalah informasi yang tersedia sebelumnya diterbitkannya informasi yang tersedia sebelum diterbitkannya
Laporan keuangan menunjukkan bahwa kemungkinan besar kewajiban telah timbul pada tanggal laporan tersebut. Lalu yang kedua adalah jumlah kerugian dapat ditaksir secara wajar. Contohnya adalah utang hadiah, utang garansi. Ini adalah contoh daripada utang-utang bersyarat dari satu kejadian, suatu kewajiban. Demikian pembahasan tentang utang jangka pendek yang singkat ini sudah bisa dipahami dengan satu hal yang harus dipahami adalah bahwa utang merupakan salah satu sumber kehidupan perusahaan, di mana perusahaan dengan utang dapat membuat satu cash flow agar suatu kondisi keuangan bisa terjaga, sehingga sangat sekali diperlukan utang untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Tidak mungkin satu perusahaan itu hidup tanpa uang atau hanya dari modal saja. Utang pun sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.